Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Semoga kasih karunia Kristus senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Senin 5 Juli 2021 di bulan yang baru, kita akan kembali mendengarkan renungan harian Gereja Toraja dari Bukit Sion, Makale. Namun sebelum kita memulai semuanya itu, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Pemilik kehidupan ini, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami rindu datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapilah kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu, agar kami dapat membaca, merenungkan, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 80 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Mazmur 80 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop doa untuk keselamatan Israel. Ayatnya yang ke-9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melandah temboknya, sehingga ia dipetik setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema perenungan kita di hari ini ialah kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Kehadiran Tuhan mendatangkan pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam bacaan kita di hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa di sini pemazmur sedang mengalami suatu penderitaan dan juga tekanan hidup yang amat berat. Dan pemazmur berharap agar mendapatkan suatu pemulihan dari Tuhan. Tindakan yang dilakukan oleh pemazmur merupakan suatu tindakan yang tepat.
Mengapa bisa saya katakan hal demikian? Ya, coba saja kita amati pada saat ini betapa banyak orang, dan mungkin saya serta Bapak Ibu saudara-saudari pun termaksud di dalamnya, yang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup justru malah lari mencari pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita dan bahkan kepada dunia serta kuasa-kuasa kegelapan, yang akhirnya bukan membawa kita kepada suatu pemulihan, melainkan membawa kita kepada keadaan yang semakin terpuruk dan juga hancur. Untuk itulah firman Tuhan selalu memperingatkan kita agar kita terus hidup mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemulihan terjadi di segala aspek kehidupan apabila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena dimanapun Tuhan hadir, di situ pasti terjadi manifestasi kuasa. Ada pemulihan, ada perubahan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan, serta ada mujizat. Seperti halnya sekarang ini, bangsa kita, Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang dilanda bencana, yaitu wabah penyakit virus corona yang semakin hari semakin bertambah parah dan terus meningkat, bahkan sampai membunuh jutaan orang di dunia. Namun yang harus kita percaya dan kita yakini ialah bahwa di balik semua hal yang terjadi, di balik duka seluruh dunia ini, pasti akan ada hal yang indah yang akan nyata sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kita patut percaya dan menyerahkan semuanya pada Tuhan sambil kita berbenah diri mengikuti anjuran pemerintah yang adalah wakil Allah di dalam dunia, serta yang paling utama ialah mengandalkan Dia sang pemilik kehidupan. Jangan pernah pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan dunia ini. Bahkan terkadang Tuhan bisa memakai suatu penderitaan yang dialami sebagai suatu sarana untuk memulihkan kehidupan kita yang rusak dan hancur sekalipun. Tuhan pasti sanggup memulihkan. Hanya saja bagaimana dan kapan itu akan terjadi, hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Sebab rencananya jauh lebih indah daripada rencana manusia. Dan yakinlah bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Amin, firman Tuhan. Marilah untuk mengakhiri renungan kita di hari ini dan untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mau berterima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan di saat ini, atas kehidupan yang terus kami jalani. Tuhan, kiranya kami terus dimampukan untuk selalu percaya dan bersandar hanya kepadamu. Sekarang ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami, agar apa yang akan kami kerjakan di hari ini
dapat berjalan seturut maksud dan kehendak-Mu saja. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan kita telah selesai. Selamat melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tetap andalkanlah Tuhan dan ikuti anjuran pemerintah 6M sebagai tindak pencegahan penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.